Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep gerak. Coba perhatikan gambar berikut ini. Tahukah kalian apa persamaan dari video yang ditampilkan tadi? Ya, semuanya memperlihatkan adanya gerak. Seseorang bergerak saat berlari, benda bergerak karena diangkat, mobil yang berjalan melakukan perubahan tempat, dan bola yang bergerak ketika dilempar. Mengapa benda tersebut dapat bergerak? Apa yang menyebabkan bisa terjadi perubahan posisi? Jadi, apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah proses perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Sebuah benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah. Contoh gerak, meja yang awalnya di titik A, kemudian pindah ke titik B karena didorong. Kita sudah mengetahui apa itu gerak. Ada banyak jenis gerak. Salah satu yang akan kita pelajari adalah gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Contohnya, mobil yang berjalan di lintasan lurus, bola yang dijatuhkan dari atas lantai 2. Dalam gerak lurus, ada yang dinamakan perpindahan dan jarak. Apa itu jarak dan apa itu perpindahan? Jarak adalah panjang lintasan tempuh suatu benda, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi pada benda. Perbedaan perpindahan dan jarak. Misalkan di sini ada Andi. Andi akan ke rumah nenek. Nah, Andi akan berjalan sejauh 300 meter. Setelah sampai pertigaan, dia belok kanan sejauh 200 meter. Kemudian dia belok kanan lagi sejauh 400 meter dan Andi sampai ke rumah nenek. Nah, yang dimaksud dengan jarak yaitu adalah panjang lintasan yang dilalui oleh Andi sampai ke rumah nenek. Jadi awalnya kan tadi Andi melalui 300 meter, kemudian 200 meter, kemudian 400 meter. Jadi jaraknya yaitu kita jumlahkan semua yang dilalui oleh Andi, yaitu 300 tambah 200 ditambah 400, yaitu 900 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh Andi untuk ke rumah nenek itu yaitu sejauh 900 meter, yaitu didapatkan dari menjumlahkan 300 meter, 200 meter, dan 400 meter. Terus yang manakah dimaksud dengan perpindahan? Perpindahan itu adalah panjang dari titik awal ke titik akhir. Maksudnya apa? Titik awal itu adalah titik pertama kali atau Andi sebelum berangkat. Titiknya di sini. Titik akhirnya Andi di mana? Ini, rumah nenek. Jadi, perpindahannya itu adalah perpindahannya yaitu panjang lintasan dari titik awal ke titik akhir. Ini dia. Yang garis ungu ini yang dinamakan dengan perpindahan. Jadi perpindahan itu ialah jarak atau panjang lintasan dari titik awal ke titik akhir. Itulah perpindahan. Jadi sekali lagi, jarak itu adalah semua yang dilalui Andi untuk sampai ke rumah nenek. 300, 200, 400. Sedangkan perpindahan yaitu panjang dari titik awal ke titik akhir. Jadi Andi ke sini, ini di sini titik awalnya, rumah nenek ini titik akhirnya, jadi ditarik garis, inilah perpindahannya. Oke. Contoh lain, misalnya di sini adalah A, di sini B. Benda bergerak dari A ke B. Di sini jaraknya 50 meter. Setelah sampai di B, dia berjalan lagi ke sini, sampai sini C. Ini jaraknya 30 meter. Berapakah perpindahannya? Oh, sebelumnya kita cari dulu berapakah jaraknya. Jaraknya yaitu dari A ke C. Dari A ke C kita ke B dulu kan. Jadi A ke B itu kan 50 meter. Kemudian B ke C itu 30 meter.
Jadi 80, 50 tambah 30, 80. Itulah jaraknya karena dia melalui perjalanan dari A ke B 50 meter, kemudian B ke C itu 30 meter. Jadi 50 tambah 30 yaitu 80. Terus yang mana dimaksud dengan perpindahan? Perpindahannya kan tadi dikatakan bahwa titik awal ke titik akhir itu panjangnya berapa. Titik awalnya di mana? A. Titik akhirnya di mana? C. Dia tadi berjalan dari A terus sampai di C. Jadi A titik awal, C itu titik akhir. Tarik garis. Tarik garis. Nih. Jadi perpindahannya yaitu sejauh ini. Perpindahan dari. Nah, bagaimana cara mengetahui berapa meter? Ya, caranya sisa dikurangkan. Kan A ke B itu 50 meter. Kemudian B ke C itu 30 meter. Kira-kira C ke A itu berapa? Berapa meter? Caranya sisa dikurangkan. 50 meter dikurang 30 meter, yaitu 20 meter. Jadi perpindahannya itu sebesar 20 meter yang diperoleh dengan cara mengurangkannya. Atau contoh lain, A ke B. Oke, si A ke B dengan jarak 100 meter. Setelah sampai di B, dia kembali lagi ke A. Berapakah jaraknya? Nah, jaraknya A ke B kan 100 meter. Tapi setelah sampai di B, dia kembali ke A yang jaraknya juga 100 meter. Jadi 100 tambah 100 itu adalah 200. Oke. Terus berapakah perpindahannya? Karena perpindahannya kembali ke posisi semula dari A ke B dan kembali ke B ke A, titik awalnya itu adalah A, titik akhirnya juga adalah A. Kalau seperti itu, berarti perpindahannya itu adalah 0. Kalau ada soal seperti ini, yang mana titik awalnya sama dengan titik akhirnya, berarti itu perpindahannya 0, tidak ada perubahan posisi karena dia tetap di tempat semula. Seperti itu. Selain perpindahan dan jarak, ada juga yang dinamakan kecepatan dan kelajuan. Tentu kalian semua pernah melihat benda ini di motor ataupun di mobil. Benda ini dinamakan speedometer. Benda ini untuk mengukur kelajuan kendaraan yang kita kendarai. Terus, apa perbedaannya dengan kecepatan? Perbedaannya yaitu, jika kita mau mencari berapa kecepatan mobil kita atau motor kita, maka kita menggunakan perpindahan untuk menghitungnya. Sedangkan jika kita mau mencari berapa kelajuan, maka kita menggunakan jarak untuk menghitung kelajuannya. Rumus kelajuan. Jadi seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa perbedaan kelajuan dan kecepatan itu terletak pada kalau kelajuan itu berbicara tentang jarak, sedangkan kalau kecepatan itu menggunakan perpindahan. Nah, kalau mau mudah menghafalkan bahwa kalau kelajuan kita pakai jarak, kalau kecepatan itu pakai perpindahan, lihat saja di sini. Kelajuan itu kan ada huruf J-nya, berarti dia pakai jarak. Sedangkan di kecepatan ada huruf P, perpindahan, berarti P itu perpindahan. Jadi kita akan mudah untuk menghafalkan bahwa kalau kelajuan itu ada J menggunakan jarak, kecepatan itu ada P menggunakan perpindahan. Nah, persamaannya atau rumusnya itu sama. Kelajuan kita lihat V sama dengan S per T. Jadi V kecil, S kecil, T kecil. Apa itu V? V itu adalah kelajuan. Satuannya itu meter per sekon. Apa itu S? Jarak. Satuannya adalah meter. T itu apa? Waktu. Satuannya T. Satuannya S. Sekarang kecepatan. Kecepatan itu perpindahan. Kecepatan itu menggunakan perpindahan. Rumusnya V sama dengan S per T. Menggunakan huruf kecil semua. V itu apa? Kecepatan. S itu perpindahan. Jadi tadi di kelajuan menggunakan jarak, sedangkan di kecepatan menggunakan perpindahan. T itu adalah waktu, satuannya sekon.
Saat mengendarai motor atau mobil, ataupun sedang berjalan dan berlari, apakah kecepatan kita selalu sama? Tentu tidak, karena kecepatan itu bisa saja berubah. Misalnya, saat kita berhenti di lampu lalu lintas, kemudian lampu hijau menyala, tentu kecepatan kita akan bertambah. Sedangkan saat kita melihat lampu merah, kecepatan kita akan berkurang, kemudian berhenti. Perubahan kecepatan inilah yang dinamakan dengan percepatan. Jadi, percepatan adalah perubahan kecepatan dalam waktu tertentu. Rumus percepatan yaitu contoh soal kelajuan dan kecepatan. Misalkan perjalanan benda dari A ke C dalam waktu 20 sekon. Tadi kan ini yang dinamakan dengan satuan. Kata yang ada di belakang angka 20 sekon berarti satuan itu sekon. Nanti juga ada meter kayak begini, meter ini namanya satuan. Nah, tadi kan yang satuannya sekon itu adalah waktu. Simbolnya waktu adalah T. Jadi T-nya ini sama dengan 20 sekon. Bisa juga disingkat 20 S. Sekarang kita lihat gambarnya, A ke B, B ke C. Nah, A ke B, dia itu jaraknya itu 50 meter. Sedangkan B ke C itu 30 meter. Nah, tadi sudah dijelaskan. Pertama kita mau cari dulu kecepatannya. Nah, kalau kecepatan itu kan berarti kita menggunakan perpindahan. Nah, perpindahan dari grafik dari gambar ini yang manakah dimasuk dari gambar ini berapakah perpindahannya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa perpindahannya itu adalah dari titik awalnya itu A, titik akhirnya itu C. Jadi perpindahannya yaitu yang ini. Berapa kira-kira ini? Nah, betul sekali. Jadi perpindahannya itu kita dapatkan dari mengurangkan 50 meter dikurangi dengan 30 meter. Hasilnya itu adalah 20 meter. Inilah perpindahannya. Nah, kalau kita mau cari kecepatannya, bagaimana tadi caranya? Ya, kecepatan itu rumusnya V sama dengan S per T. Kan? V itu adalah kecepatan, yang itu yang akan kita cari. S itu tadi jarak. S itu adalah perpindahan. Nah, kita sudah dapatkan perpindahannya, yaitu 20 meter. Per T-nya berapa? T itu tadi adalah waktu. Waktunya itu adalah 20 sekon. 20 sekon. Nah, sekarang 20 bagi 20 berapa? Bisa begini supaya cepat. Ini bisa coret. Ada 01 di atas, coret juga 01 di bawah. 2 bagi 2 berapa? 1 meter per sekon. Jadi kecepatannya benda yang bergerak dari A ke B kemudian ke C itu adalah 1 meter per sekon. Artinya apa 1 meter per sekon? Jadi dalam 1 detik atau 1 sekon dia bisa berjalan 1 meter. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke kelajuan. Kelajuan tadi menggunakan jarak. Oke, jarak. Nah, berapakah jarak dari gambar di atas? Dari A ke B, B ke C. Kan tadi perpindahannya 20. Nah, sekarang jaraknya itu semua yang ditempuh dihitung. Dari A ke B, dari A ke B kan itu 50 meter. Ditambah B ke C berapa? 30 meter. Jadi 50 tambah 30 itu 80, karena di sini M, maka di sini M, 80 meter. Nah, sekarang kita cari kelajuannya. Kelajuan rumusnya itu V sama dengan S per T. S itu adalah jarak. Jaraknya itu 80 meter per waktunya sama, yaitu 20 sekon. 0 mati 1, mati 1. 8 bagi 2 berapa?
meter per sekon. Jadi, dari soal ini bisa diketahui bahwa kecepatannya itu 1 meter per sekon, sedangkan kelajuannya 4 meter per sekon. Soal lain, Anin berjalan dari A ke D dalam waktu 2 menit. Berapakah kelajuannya? Jadi si Anin, dia berada di A, kemudian dia mau ke D. Jadi jalannya begini, dari A ke B itu jaraknya 360 meter. B ke C 120 meter, C ke D 60 meter. Berapakah kelajuannya? Nah, kelajuan itu kan berbicara tentang jarak atau perpindahan. Ya, kalau kelajuan berarti huruf J kita menggunakan jarak. Rumus kelajuan tadi V sama dengan S per T. Oke, jaraknya berapa? Coba kita lihat dari A, B, C ke D berapa jika dijumlahkan semua angka-angka ini. Karena apa dijumlahkan? Karena itulah semua lintasan yang dilalui si Anin untuk sampai ke D dari A. Berapa? 360 meter tambah 120 tambah 60 sama dengan berapa itu? 180 tambah 360 0 4 540 meter. Ini adalah jarak atau S. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan jarak. Masukkan S di sini adalah 540 meter. Oke, per T-nya berapa? Nah, ini dia. T-nya itu adalah waktu tadi, satuannya harus sekon. Sekon itu sama dengan detik. Nah, karena di soal waktunya itu adalah menit, 2 menit. Sedangkan di rumus itu harus menggunakan detik. Maka kita ubah menit ini dulu ke detik. Bagaimana caranya? Nah, 1 menit itu berapa detik? Ya, 60 detik. 2 menit itu berapa detik? Kalikan saja. Jadi, karena 1 menit sama dengan 60 detik, jadi 2 dikalikan dengan 60. Hasilnya 120 detik. Kenapa dikali 60? Karena 1 menit itu sama dengan 60 detik. Kenapa harus dikali? Karena di soal itu menggunakan menit, sedangkan di rumus harus menggunakan detik. Jadi diubah dulu dari menit ke detik. Caranya kalikan 60. Jadi kalau misalnya di sini 10 menit, kalikan 10 kali 60 begitu. Nah, kita dapatkan waktunya 120 detik atau sekon. Jadi 120 sekon. Nah, silakan bagi. Ini mati nolnya. 54 bagi 12 berapa? 54 bagi 12 jawabannya adalah 4,5 meter per sekon. Oke. Soal kecepatan. Nah, di sini soalnya mobil bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. 5 detik kemudian kecepatannya berubah menjadi 15 meter per sekon. Berapakah percepatan mobil tersebut? Nah, yang pertama kita harus tuliskan dulu diketahuinya. Ini ada kecepatan awal. Oke, kita tulis dulu apa rumusnya percepatan, yaitu delta V per T atau V2 per V1. T, ini V2 adalah kecepatan akhir, V1 itu kecepatan awal, dan T itu adalah waktu. Oke, di sini mobil bergerak dengan kecepatan awal. Berarti itu V2 atau V1. Ya, itu adalah V1. Kita tulis V1-nya itu adalah 10 meter per sekon. Kemudian 5 detik kemudian kecepatannya berubah menjadi 15 meter per sekon. Nah, di sini ada 5 detik. 5 detik itu kan adalah waktu. Detik itu sekon, Ji. Detik itu sama dengan sekon. Berarti ini adalah waktu. T itu adalah 5 detik atau sekon. Kemudian
kecepatannya berubah menjadi 15 meter. Kalau tadi ada kecepatan awal, berarti ini adalah kecepatan akhir atau V2. V2 itu adalah 15 meter per sekon. Yang ditanyakan apa? Yaitu percepatan. Simbolnya adalah A. Nah, tulis kembali rumusnya. A sama dengan delta V per T. Atau V2 dikurang V1 per T. V2-nya berapa? 15 meter per sekon. Dikurangi V1-nya 10 meter per sekon. Dibagi dengan waktunya berapa? 5 detik atau 5 sekon. Nah, 15 kurang 10 itu 5 meter per sekon sama dengan meter per sekon, berarti tulis meter per sekon. 5 sekon. Oke, 5 bagi 5 berapa? 1. Nah, satuan percepatan itu adalah 5 meter per sekon pangkat 2. Jadi percepatannya dari mobil ini adalah 1 meter per sekon pangkat 2. Sekarang kita masuk materi gaya. Tadi kita sudah mengenal gerak dan jenisnya serta contohnya. Jadi, apa yang membuat sebuah benda bisa bergerak? Ya, gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak ataupun bentuk. Contohnya, kaleng minuman kosong menjadi penyok setelah diinjak. Mobil menjadi penyok setelah bertabrakan. Plastisin berubah bentuk setelah ditekan. Ataupun anak yang mendorong meja. Meja akan mengalami perubahan posisi karena diberikan gaya berupa dorongan. Gaya dibagi menjadi 2 jenis, ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang memerlukan sentuhan untuk bisa timbul. Contohnya, mendorong meja, menendang bola, dan menarik gerobak. Semuanya perlu disentuh atau dipegang langsung supaya bergerak. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak memerlukan sentuhan untuk bisa timbul. Contohnya adalah buah kelapa yang jatuh ke tanah karena dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi. Jika mempelajari gaya, maka kita akan berbicara mengenai hukum Newton. Apa itu hukum Newton? Hukum Newton adalah hukum yang berkaitan dengan gaya yang dikemukakan oleh Isaac Newton. Ada 3 hukum Newton. Hukum 1 Newton menyatakan apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, benda yang awalnya diam akan selamanya diam. Sementara benda yang awalnya bergerak lurus beraturan juga akan selamanya lurus beraturan dalam kecepatan tetap. Rumus hukum kelembaman atau hukum 1 Newton yaitu sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya. Gaya memiliki satuan kilogram meter per sekon pangkat 2. Contoh hukum 1 Newton adalah saat naik mobil yang bergerak cepat lalu direm, maka penumpang otomatis terdorong ke depan. Contoh lain yaitu ketika mobil berjalan pelan lalu digas mendadak, maka penumpang di dalamnya terdorong ke arah belakang. Kemudian, sebuah koin yang ditaruh di atas kain lalu kain itu ditarik cepat dan koin tetap berada di tempatnya. Juga menerapkan hukum 1 Newton. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, serta berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan akan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Rumus hukum 2 Newton yaitu F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya dengan satuan Newton atau N, massa yaitu disimbolkan dengan M adalah massa satuannya kilogram dan A adalah percepatan satuannya meter per sekon pangkat 2. Contoh hukum 2 Newton yaitu terlihat pada waktu kita melempar bola secara vertikal ke atas. Awalnya, bola melaju konstan ke atas, lalu melambat dan berhenti akibat adanya gaya gravitasi.
Bola tersebut selanjutnya turun ke bumi dengan kecepatan dari massa bola ditambah gaya gravitasi yang mempercepatnya. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Apabila suatu benda memberi gaya pada benda lain, maka benda yang mendapat gaya itu akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Dapat disimbolkan atau dapat dirumuskan dengan F aksi sama dengan minus F reaksi. Contoh penerapan hukum 3 Newton bisa dilihat saat kita memukul paku menggunakan palu. Palu adalah gaya aksi dan gaya dari paku merupakan gaya reaksi dari pemukulan melalui palu.